وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Baik, kita perhatikan kembali pada pelafalan wa idz yarfa'u Ibrahim. Pada pelafalan huruf zal yang sukun, tanda sukun adalah tanda yang berbentuk seperti ini. Ini namanya huruf sukun atau kita kenal dengan huruf yang mati. Apabila ada huruf zal mati, maka tidak boleh mantul, tidak mantul. Banyak yang terjadi kesalahan adalah memantulkan zalnya. Wa idz yar, wa idz yar, wa idz yar, ya. Wa idz dan banyak yang memantulkan. Itu terjadi beberapa di antara kita dalam membaca huruf zal ketika sukun. Kemudian pada lafal yarfa'u Ibrahimu, tebalkan huruf ro-nya karena huruf ro sukun didahului fathah. Itu adalah kondisi dia salah satu 14 huruf 14 kondisi ro dibaca dengan tebal, yaitu yarfa'u apabila ada huruf ro sukun didahului dengan fathah atau dhammah. Kemudian Ibrahimul qawaidah, pada lafal ibra pantulkan huruf ba pada lafal kata Ibrahim, karena pada lafal ba tersebut ada bacaan qalqalah, yaitu memantul. Ibrahimu, Ibrahimu. Panjang ro dan hi harus sama, kedua-duanya hukum tajwidnya mad tabi'i, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, seperti ini. Ini tanda ini teman-teman, ini adalah ya kecil, ya, kalau kita istilahkan ini adalah ya kecil. Kemudian pada lafal al-qawaidah, alnya alif lam qamariyah, jelas suara lamnya. Qawaidah, wa mad tabi'i lagi harus sama bunyi wa dan Ibrahimu, ya, roh dan hi sama. Minal baiti, alif lam lagi, alif lam qamariyah, lamnya dibaca dengan jelas. Wa Ismailu, Ismailu, nah di sini sunnya sukun, yaitu kita kenal, ya, sin itu punya sifat hamas, yaitu mengalirnya nafas. Is, ya, alirkan is. Wa Ismaila, hati-hati jangan dibaca dengan wa is, jangan dibaca dengan sa, ya, tapi sin. Wa Ismaila wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Rabbana mad tabi'i, nunnya berharakat 2, rabbana, ya, tapi jangan terlalu panjang dalam pelafalan mad tabi'i. Yang kami ingin sampaikan ketika mad tabi'i itu jangan terlalu panjang, jangan rabbana taqabbal. Nah, itu kepanjangan, ya, cukup bagaimana 2 harakat, yaitu kadar 2 harakat saja. Rabbana taqabbal minna. Kemudian pada lafal minna ada bacaan gunnah, yaitu berupa huruf nun yang berharakat tasydid. Apabila ada huruf nun berharakat tasydid, maka dibaca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya menahan suara bunyi n-nya. Nah, kalau kita wakaf di sini, ini tanda wakaf boleh, ya, boleh wakaf gitu, ya, pada lafal shad. Tapi ahsannya lebih bagus kita lanjutkan, tapi nggak mengapa. Kalau kita wakaf maka cukup 2 harokat. Apabila kita lanjut pada lafal ini, yaitu maka na-nya dipanjangkan sepanjang 4 harokat, maka menjadi Rabbana taqabbal minna innaka. Dan ini berubah menjadi hukum tajwidnya, yaitu mad jaiz munfasil, yaitu panjangnya 4 atau 5 harokat kalau kita wasol. Tapi kalau kita waqaf, kita berhenti, cukup 2. Kemudian innaka sama, tidak hanya cukup dibaca innaka, tapi perlu ditahan suara gunnahnya 2 harokat. Innaka antas sami'ul alim.
anta, ikhfa hakiki, suara nunnya samarkan ke ta dan tidak boleh dijelaskan, tidak boleh anta, tapi anta, anta, langsung ke makhraj daripada huruf ta. Innaka antas sami'ul alim. As-sami'u, ada bacaan alif lam syamsiyah yang dimana alif dan lamnya tertulis tapi tidak dibaca sehingga diidghamkan kepada huruf shin. Ya, kepada huruf sin. Ada juga yang mengistilahkan dengan idgham syamsiyah, yaitu diidghamkan ke huruf sin sehingga sinnya berharakat tasydid. Sami'u mad tabi'i, ul alim alif lamnya alif lam qamariyah alim. Nah, di sini alimnya yaitu mad arid lis sukun. Baik, kita coba ulang lagi ya teman-teman agar lebih mudah gitu ya, cepat pahamnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Baik teman-teman, kita perhatikan pada lafal Rabbana waj'alna. Pada lafal Rabbana di sini lafalna ada bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i juga dikenal dengan mad asli. Mad tabi'i merupakan mad yang terjadi apabila adanya huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian kondisi yang kedua, adanya huruf berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Dan kondisi ketiga, apabila dhammah bertemu, huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka apabila ada tiga kondisi ini, maka ya kita namakan dengan bacaan mad tabi'i dan dipanjangkan dua harokat. Kemudian hati-hati dalam membaca mad tabi'i, banyak terjadi kesalahan dalam membaca mad tabi'i. Di antara salah satu kesalahannya adalah ia memanjangkan kadarnya lebih daripada dua harokat. Misalkan Rabbana waj'alna muslimaini, ini lebih dari dua harokat cukup. Bagaimana kadar dua harokat? Kadar dua harokat hanya menaikkan suaranya sedikit saja. Rabbana waj'alna, seperti itu. Kemudian pada lafal waj'alna, pantulkan bunyi suara pada lafal huruf jim yang berharokat sukun. Apabila ada huruf dia berharokat sukun, tandanya seperti ini. Wabil khusus beberapa huruf diantaranya huruf jim, maka ia perlu dipantulkan. Beberapa kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkan bunyi suara huruf jim, ya, yaitu misalkan waj'alna, ini tidak memantul. Nah, ini salah, harusnya dia memantul. Waj'alna, na mad tabi'i, fathah bertemu alif, yaitu dua harokat. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ada huruf dzal, ada huruf nun yang dia diwarnai dengan warna hijau dan dia tidak berharokat, artinya nunnya sukun, datang setelahnya huruf dzal. Maka ini cara membacanya, hukum tajwidnya adalah dengan membaca dengan bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu menyamarkan bunyi suara nun kepada huruf setelahnya, dan dia cara membaca izhar, kata para ulama, membaca di antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas, kalau idgham itu memasukkan, maka ikhfa di antara keduanya. Itu masukkan ke zal, ya, nunnya ma'mum masukkan tapi disamarkan ke zal.
wa min dzu, seakan-akan langsung menafalkan daripada huruf zalnya, sembari ditahan. Wa min dzurriyyatina, ya, dzurriyyatina, hati-hati jangan dibaca zu ya, tapi dia huruf zal kecil. Kemudian tekan pada lafal huruf ya, jangan hanya sekedar dzurriyyatina gitu ya, tapi jangan dzurriyyatina, tapi tekan ya-nya dzurriyyatina, dan dia ya itu huruf lin yang dimana ditekannya dengan lembut. Kemudian panjangkan lafal la ummatan muslimah. Kenapa dipanjangkan di sini? Karena dia ada tanda yang seperti ini, dan dia adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka panjangnya sepanjang 4 atau 5 harokat. Nah, dan di sini kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Nah, kita ambil dari kata yang terpisah di sini, yang dimaksudkan apabila ada mad tabi'i seperti ini. Nah, kemudian ada hamzah, hamzahnya terpisah, bukan pada satu kata, di lain kata. Maka kita lihat di sini hamzahnya di lain kata, maka panjangnya tetap 4 atau 5 harokat, tapi posisi hamzahnya saja yang dilihat. Nah, maka panjangkan dulu nanya sepanjang 4 atau 5 harokat, baru dilepaskan. Kemudian ummatan muslimah. Lafal umma di sini memnya berharokat tasydid dan berwarna hijau, artinya ia bacaan gunnah dan perlu ditahan dalam pelafalannya ya. Umma tidak langsung dilepas, ummatan muslimatan, dan ini kita kenal dengan bacaan gunnah. Ummatan, kemudian tanwin ketemu dengan mim. Apabila ada tanwin bertemu dengan mim, maka tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, tidak lagi terdengar bunyi ummatan muslimah, tapi diganti dengan huruf mim, dan ini kita kenal dengan bacaan idgham bi gunnah. Maka ummatan muslimatan lak. Kemudian ada tanwin bertemu lam, ini juga idgham, tapi dia kita kenal dengan idgham bila gunnah, tidak disertai dengan penahanan sebagaimana idgham bi gunnah. Kemudian wa arina manasikana wa tub alaina. 3 na ini, na, mana, skana, ini tiga-tiganya mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian wa tub alaina, ba qalqalah, wajib memantul, tidak hanya sekadar wa tub alaina. Kalau hanya wa tub alaina maka salah dan tidak ada pantulan. Nah, kemudian juga ada terjadi kesalahan di dalam membaca qalqalah, yaitu menambahkan hamzah. Contoh wa tub alaina, ini juga salah. Yang benar adalah dia memantulkannya tanpa berhenti, tanpa menambahkan hamzah ya. Contohnya wa tub alaina, sesuaikan dengan makhraj dan sifat dari huruf ba. Kalau kita waqaf pada lafal alaina, maka nanya di sini dibaca dengan mad tabi'i. Tapi bila kita sambung nanya wa tub alaina innaka, maka ia menjadi mad jaiz munfasil, yang dimana dipanjangkan nanya sepanjang 4 atau 5 harokat ya. Tinggal tergantung kita mau waqaf atau kita mau wasal. Kalau wasal dibaca dengan mad jaiz munfasil, kalau berhenti dibaca dengan mad tabi'i. Kemudian innaka, nunnya berharokat tasydid, lagi ada nun tasydid atau mim tasydid dibaca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya menahan bunyi suaranya sepanjang 2 harokat. Innaka, tidak hanya sekadar innaka, tapi ditahan. Anta, anta, ya, ada bacaan ikhfa hakiki, nun mati bertemu ta, 2 harokat sambil ditahan gunnahnya, sambil ditahan bunyi suara dengungannya. Anta, bukan anta, tapi anta. Anta tawwabur rahim.
Lafal him ada bacaan mad arid disukun. Mad arid adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid. Sukun arid itu apa? Sukun yang madnya disebabkan karena apa? Karena ada huruf sukun. Sukun apa? Sukunnya bukan sukun asli. Awalnya rahimu dimatikan menjadi rahim. Nah, sebelum huruf sukun arid ini ada huruf mad berupa alif, waw atau ya. Maka dinamakan mad arid sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 dan boleh 6. Tapi kita ngambil yang 4 harokat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.